Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube aku. Tentunya dengan materi yang berbeda ya. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan membahas materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu peserta didik? Nah, daripada penasaran, sini aku bantu jelasin. Terdapat ragam terminologi peserta didik dalam konteks pendidikan Indonesia, yaitu siswa, murid, anak didik, pembelajar, subjek didik, warga belajar, dan santri. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, pengertian dari manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, manajemen peserta didik ini mempunyai beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Pengenalan individu, 2. Pemberdayaan, 3. Komunikasi efektif, 4. Penciptaan lingkungan belajar yang positif, 5. Penilaian umpan balik, 6. Perencanaan dan pengorganisasian, dan yang terakhir adalah penanganan masalah dan konflik. Yang pertama adalah pengenalan individu, yaitu memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing peserta didik untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai. Yang kedua adalah pemberdayaan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mengembangkan keterampilan mereka secara mandiri. Yang ketiga adalah komunikasi efektif, yaitu menjaga komunikasi yang terbuka dan jelas antara peserta didik, pengajar, dan pihak terkait lainnya. Yang keempat adalah penciptaan lingkungan belajar yang positif, yaitu menciptakan suasana belajar yang aman, mendukung, dan juga memotivasi. Yang kelima adalah penilaian dan umpan balik, yaitu melakukan penilaian yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik memahami kemajuan mereka. Yang keenam adalah perencanaan dan pengorganisasian, yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah penanganan masalah dan konflik, yaitu menyelesaikan masalah dan konflik secara adil dan bijaksana, serta menjaga suasana belajar agar tetap kondusif. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang produktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Selain prinsip, selanjutnya, manajemen peserta didik ini mempunyai beberapa pendekatan. Pendekatan manajemen peserta didik ini meliputi 1. Pendekatan kuantitatif, 2. Pendekatan kualitatif, yang ketiga pendekatan terpadu. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk membuat keputusan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan berbasis data mengenai aspek-aspek pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan konteks peserta didik melalui metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk mengungkap wawasan yang kompleks dan detail tentang perilaku dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu, yaitu
menggabungkan berbagai metode dan strategi untuk menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk menciptakan hasil pendidikan yang lebih baik dengan memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi pembelajaran. Selain prinsip dan pendekatan, manajemen peserta didik ini juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi dari manajemen peserta didik meliputi 1. Perencanaan penerimaan peserta didik, 2. Penempatan dan pengelompokan, 3. Pemantauan dan pembinaan, 4. Pengelolaan disiplin, 5. Pengembangan potensi, 6. Pencatatan dan dokumentasi, dan yang terakhir evaluasi dan penilaian. Yang pertama adalah perencanaan penerimaan peserta didik, yaitu mengatur proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kriteria dan kapasitas sekolah. Yang kedua adalah penempatan dan pengelompokan, yaitu menentukan kelas atau kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah pemantauan dan pembinaan, yaitu melakukan pemantauan terhadap perkembangan akademik, perilaku, dan kesejahteraan peserta didik, serta memberikan bimbingan yang diperlukan. Yang keempat adalah pengelolaan disiplin, yaitu mengatur dan tata tertib yang bertujuan untuk menjaga disiplin peserta didik di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah pengembangan potensi peserta didik, yaitu mendorong pengembangan minat, bakat, dan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program bimbingan. Yang keenam adalah pencatatan dan dokumentasi, yaitu mengelola data administrasi peserta didik seperti absensi, nilai, prestasi, dan pencatatan kehadiran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian, yaitu evaluasi hasil belajar dan penilaian kinerja peserta didik secara berkala untuk kemajuan dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan-tujuan dari manajemen peserta didik ini meliputi 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengelola keberagaman peserta didik, menjaga kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Sekarang, mari kita bahas sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan, misalnya meja, kursi, dan media pembelajaran. Di sisi lain, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang dapat menunjang jalannya suatu proses pendidikan, seperti lapangan sekolah, taman, perpustakaan, dan laboratorium. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah fasilitas pendukung yang berperan penting dalam menunjang proses kegiatan belajar siswa di sekolah. Nah, teman-teman, berikut adalah jenis-jenis sarana dan prasarana sekolah. Jenis sarana pendidikan yaitu seperti buku teks, alat tulis, media pembelajaran, alat bantu pembelajaran, misalnya seperti papan tulis, infokus, laptop, dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis prasarana pendidikan yaitu seperti ruang kelas. Ruang kelas merupakan tempat utama berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat siswa dan guru mengakses informasi tambahan. Yang ketiga adalah laboratorium. Laboratorium merupakan sarana untuk eksperimen dan praktik di bidang tertentu seperti sains, komputer, dan bahasa. Yang keempat adalah ruang kesehatan. Ruang kesehatan merupakan tempat penanganan kesehatan sementara bagi siswa yang sakit.
Yang kelima adalah lapangan olahraga. Lapangan olahraga merupakan fasilitas untuk mendukung kegiatan olahraga dan upaya menjaga kebugaran siswa. Selanjutnya ada prinsip dari sarana dan prasarana sekolah. Prinsip tersebut meliputi 1. Prinsip efektivitas, 2. Prinsip efisiensi, 3. Prinsip kesesuaian, 4. Prinsip keamanan dan keselamatan, dan yang kelima adalah prinsip fleksibilitas. Yang pertama adalah prinsip efektivitas, yaitu setiap fasilitas yang ada harus benar-benar bermanfaat dan digunakan dengan efektif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah prinsip efisiensi, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan tepat guna, sehingga memberikan hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia, baik dalam hal waktu, biaya, maupun tenaga. Yang ketiga adalah prinsip kesesuaian, yaitu sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Fasilitas yang ada harus relevan dan menunjang kurikulum serta perkembangan teknologi terkini. Yang keempat adalah prinsip keamanan dan keselamatan, yaitu prasarana sekolah harus memenuhi standar keamanan dan juga keselamatan, sehingga memberikan perlindungan terhadap seluruh warga sekolah. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas, yaitu prasarana sekolah sebaiknya fleksibel dalam penggunaannya, sehingga dapat dimodifikasi atau diadaptasi dengan berbagai kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Selain memiliki prinsip, sarana dan prasarana sekolah ini juga memiliki fungsi. Di antaranya adalah 1. Pendukung pembelajaran, 2. Fungsi kebutuhan dasar, 3. Fungsi pengembangan potensi siswa, 4. Fungsi peningkatan efektivitas dan efisiensi, yang kelima adalah fungsi keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir fungsi penyediaan lingkungan kondusif. Fungsi yang pertama adalah pendukung pembelajaran, yaitu sarana seperti buku, alat tulis, perangkat teknologi, dan multimedia membantu proses belajar mengajar agar lebih mudah dan menyenangkan. Prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi kebutuhan dasar, yaitu fasilitas seperti toilet, ruang istirahat, dan ruang kesehatan memenuhi kebutuhan dasar siswa dan guru selama berada di lingkungan sekolah, sehingga mereka dapat menjalani kegiatan belajar dengan nyaman. Yang ketiga ada fungsi pengembangan potensi siswa, yaitu seperti sarana olahraga, ruang musik, dan studio seni mendukung pengembangan minat dan bakat siswa di luar akademis, seperti olahraga, seni, dan keterampilan lainnya. Yang keempat adalah fungsi peningkatan efektivitas dan efisiensi, yaitu sarana seperti papan tulis, proyektor, atau komputer membantu mempermudah pengajaran dan membuat waktu belajar lebih efektif. Yang kelima ada fungsi keamanan dan keselamatan, yaitu fungsi seperti pemadam kebakaran, tata kelola pembangunan yang aman, dan pengolahan lingkungan fisik sekolah yang baik menjaga keselamatan siswa dan guru selama berada di sekolah. Yang keenam adalah fungsi penyediaan lingkungan kondusif, yaitu prasarana seperti taman sekolah, kebersihan lingkungan, dan pengaturan ruang yang nyaman menciptakan belajar yang kondusif. Nah, teman-teman, selain mempunyai prinsip dan fungsi, sarana dan prasarana sekolah juga mempunyai tujuan. Di antaranya adalah 1. Mendukung proses belajar mengajar, 2. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman,
3. Memfasilitasi pengembangan bakat dan minat. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kelima adalah mendukung kesehatan dan juga keamanan. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bersama bahwa sarana dan prasarana sekolah memiliki peran yang krusial atau sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Investasi yang baik dalam hal ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan dan perkembangan siswa, memfasilitasi berbagai aktivitas ekstrakurikuler, dan menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik materi video pembelajaran kali ini ya. Dan untuk dapat mengukur kemampuan teman-teman semua, mari kerjakan evaluasi yang telah disediakan di bawah ini ya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Thank you for watching dan see you next video.